Guna bisa bersaing di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas kita harus segera mungkin untuk menambah kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan baru. Dan jika kita masih memakai skuad yang ada, kemungkinan besar kita hanya bisa menang atau menahan imbang tim yang tak difavoritkan di grup C, macam Cina dan Bahrain. Jika melihat skuad yang ada, timnas hanya membutuhkan sosok gol getter atau striker murni nomor 9. Namun Sintayong sudah mulai sedikit lega karena PSSI langsung bergerak cepat dan akan mendatangkan 3 striker baru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan untuk itu, inilah 3 sosok striker baru timnas yang akan dianggap bakal menjadi bintang baru di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu persatu kini para pemain keturunan yang lain mulai membuka peluang untuk gabung ke timnas Indonesia. Ya, sebagaimana kita tahu kalau setidaknya ada beberapa nama pemain grade A yang sedang diperjuangkan. Mereka adalah Ole Roemeny, Kevin Dix, Mads Hilgers, dan Jens Schreven. Mungkin dari semua nama itu baru Jens Schreven yang sudah resmi dan didaftarkan sebagai pemain timnas di Piala AFF U19. Dan yang lainnya masih diperjuangkan untuk sebisa mungkin bisa membela timnas pada bulan September mendatang. Sementara itu, alasan lain yang mendasari kenapa para pemain tadi mau bergabung dengan timnas tentu usai mendengar cerita Tom Haye dan Ragnar yang begitu excited dengan apa yang terjadi di debut mereka. Khusus untuk Tom, dalam sebuah wawancara bersama Om Rob Friesland, ia menceritakan pengalamannya saat melakoni debut bersama timnas Indonesia, di mana ia bersama Nathan Cho mengaku terkejut dengan dukungan luar biasa yang diberikan oleh fans, baik di dunia maya maupun langsung. Sebelum saya datang ke Indonesia, saya punya 212.000. Sekarang 2 pekan berlalu, dan saya sudah mendapat 634.000. Hotel yang kami tempati sangat besar, tapi selalu ada orang-orang yang berada di hotel sepanjang hari. Mereka selalu tahu kapan Anda akan pergi makan atau ke tempat manapun, ujar Tom Haye. Dan alasan kedua, jika masih kekeh menggunakan skuad yang ada saat ini, jelas kita bakal kesulitan bersaing di grup C yang berisikan sejumlah tim-tim raksasa Asia macam Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan juga Bahrain. Mungkin kita bisa mengimbangi permainan mereka, namun untuk bisa menang, para pemain harus berjuang ekstra di lapangan. Dan yang masih menjadi PR bagi Sintayong hingga saat ini adalah kurangnya striker tajam yang haus akan gol. Maka dari itu PSSI dan Sintayong telah mencari pemain keturunan berkualitas untuk bisa bersaing di round ketiga nanti. Dan opsi yang paling ideal untuk saat ini adalah Ole Roemeny, Jens Schreven, dan Maures Mohinoke. Pemain tambahan di lini depan dibutuhkan karena barisan ujung tombak skuad Garuda tampil melempem dalam beberapa laga terakhir. Untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024, Sintayong setidaknya sudah mendapatkan 2 penyerang tambahan di tangan, yakni Jens Schreven dan Maures Mohinoke. Jens Schreven resmi menjadi warga negara sejak 2 pekan lalu dan telah tersedia memperkuat timnas Indonesia. Penyerang FC Dordrecht U21 ini bahkan lebih dulu dijajal di timnas Indonesia U19 yang turun di Piala AFF U19 2024 Surabaya pada 17 sampai 29 Juli 2024. Sementara itu, Maures Mohinoke dikonfirmasi segera menjalani proses naturalisasi. Berhubung diproyeksikan tampil di kualifikasi Piala Dunia U20 2025 pada 25 sampai 29 September 2024, Maures Mohinoke bakal dikebut proses naturalisasinya. Bukan tak mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan dari sekarang, Maures Mohinoke sudah memegang paspor Indonesia. Proses naturalisasi Kelvin Verdong dapat dijadikan contoh.
Dan yang paling diharapkan untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia adalah Ole Romani. Jika Ole Romani benar bergabung, setidaknya satu masalah di lini depan timnas Indonesia dapat teratasi. Penyerang 24 tahun ini dikenal memiliki lari kencang dan finishing yang jempolan. Kesimpulannya, Sintayong berpotensi mendapatkan 3 tambahan penyerang diaspora di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kebuntuan yang dialami oleh timnas Indonesia selama ini mungkin akan segera diatasi dengan bergabungnya striker milik FC Utrecht tersebut. Ya, bila nantinya timnas Indonesia ini benar-benar bisa diperkuat para pemain terbaik, pasti impian untuk ikut Piala Dunia bukan cuma sekedar mimpi di siang bolong. Sebab dari lini per lini, Indonesia akan punya pemain terbaik yang siap memberikan segalanya di atas lapangan. Ya, meski banyak yang masih nyinyir kalau tim ini disebut Timnas Hindia Belanda, tapi sekali lagi, meski banyak barudak VOC di dalamnya, jika udah membela timnas Indonesia ya wajib kita dukung. Barulah setelah itu, PSSI bisa memikirkan lagi pembinaan dari usia dini dengan standar yang sudah disesuaikan. Bila sinergi itu bisa dilakukan, maka kita akan punya banyak keuntungan dengan punya pemain yang berkembang di luar negeri, serta pemain yang digembleng di dalam negeri, tapi dengan standar yang semestinya. Kayak Jepang gitu, banyak pemain di timnas mereka 90% berkarir di Eropa. Namun soal pembinaan, Jepang top, sehingga liganya tetap terus maju. Itulah yang semestinya coba untuk ditiru Indonesia, dan yakin aja, pasti bisa kok. Asal ya jangan ada kepentingan di dalam kepentingan, gitu aja. Pro kontra itu wajar, namun pastikan semua ingin yang terbaik untuk Indonesia.